Hey guys, welcome back to my channel, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dilakukan Estibaliz Carranza yang lahir pada tanggal 6 September tahun 1978 di Mexico City. Tapi pada saat usianya 5 tahun, keluarganya pindah ke Barcelona, Spanyol. Ayahnya bernama Armando Carranza, seorang penulis yang cukup terkenal di daerah itu, yang menulis beberapa buku tentang suku Maya, Aztec, dan perdukunan setelah sebelumnya dia bekerja sebagai jurnalis. Selain itu, menurut Carranza sendiri, ayahnya adalah seorang pria yang suka mengontrol kehidupannya dan juga seorang ayah yang kejam hingga dia memiliki fantasi untuk mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Beranjak dewasa, Carranza menjalin hubungan dengan seorang pria selama 5 tahun hingga akhirnya mereka bertunangan. Carranza tentu saja menyayangi pria itu, memperlakukannya dengan baik karena memang sudah memiliki hubungan yang serius. Tapi pada saat Carranza menyelesaikan pendidikannya, tunangannya justru mengakhiri hubungan mereka dengan alasan kalau dia tidak tertarik dengan hubungan yang serius. Hal ini tentu saja membuat Carranza sangat marah, bahkan dia sempat berpikir untuk memanipulasi rem mobil mantan tunangannya sebagai balasan atas perpisahan mereka. Tapi tidak lama kemudian, Carranza pergi meninggalkan Spanyol dan pindah ke Jerman, tepatnya di kota Munich, di mana dia bekerja sebagai au pair di sana dan dia juga tidak memiliki masalah dengan lingkungan barunya karena dia memang sudah belajar bahasa Jerman di masa kecilnya. Tidak lama setelah dia bekerja sebagai au pair, Carranza pindah ke Bavaria dan bekerja di salah satu toko es krim di sebuah desa dekat Nuremberg. Selama bekerja di sana, Carranza bertemu dengan seorang pria yang bernama Holger Holz. Bahkan setelah beberapa minggu berkencan, mereka akhirnya menikah pada tahun 2002, lalu memulai kehidupan baru mereka di kota Berlin, di mana Carranza melakukan beberapa pekerjaan sebagai pelayan di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, suaminya mulai menunjukkan sikap yang berbeda pada Carranza. Dia mulai menyakiti istrinya baik secara verbal maupun fisik. Dia bahkan mengambil semua uang hasil kerja keras istrinya dan mengambil surat-surat milik istrinya agar istrinya tidak bisa kembali ke Spanyol. Sementara Carranza harus kembali bekerja di toko es krim, tapi kali ini dia dipermalukan oleh bosnya, bahkan melarangnya untuk pergi ke toilet. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi sangat marah dengan perlakuan yang diterimanya. Dia bahkan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan toko es krim tersebut. Tapi kembali lagi semua itu hanya ada di dalam pikirannya dan dia tidak benar-benar melakukannya. Lalu pada tahun 2005, Carranza dan suaminya Holz pindah ke kota Wina, di mana mereka bersama-sama membuka toko es krim di sana. Tapi sebagian keuntungannya akan diambil oleh Holz dan digunakan untuk mengembangkan kecintaannya pada teknologi senjata api. Carranza kemudian bertemu dengan seorang penjual mesin es yang bernama Manfred Hinterberger. Dia bahkan jatuh hati pada pria tersebut hingga 2 tahun kemudian Carranza memutuskan untuk memulai hubungannya dengan Manfred dan menceraikan suaminya. Lalu pada tanggal 27 April tahun 2008, setelah Carranza menyelesaikan pekerjaannya di toko es krim dan dia kembali ke apartemennya, di mana dia bertemu dengan mantan suaminya Holz di sana. Holz mulai mencaci makinya dengan hinaan seperti yang dia lakukan selama bertahun-tahun, tapi kali ini segalanya akan berubah. Carranza mengambil pistol yang dia simpan di apartemennya dan menarik pelatuknya sebanyak 3 kali dari belakang pada saat Holz sedang bermain di komputernya. 2 peluru menembus ke bagian belakang kepala dan sekali di pelipisnya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Sebenarnya kejadian ini tidak hanya didasari hinaan pada malam itu saja, tapi juga karena Holz tidak mau pindah dari apartemen mereka. Dan di sisi lain, Carranza juga memiliki hutang yang tinggi pada Holz karena memang toko es krim yang dia buka sebelumnya didanai oleh mantan suaminya. Dan jika dia tidak bisa membayarnya, maka dia akan kehilangan bisnisnya. Carranza lalu membiarkan tubuh Holz duduk di kursi selama beberapa hari, hingga dia melakukan upaya pertamanya yaitu membakar tubuhnya di dalam apartemen, tapi karena begitu banyak asap dan bau yang terlalu tajam, jadi dia membatalkannya. Hingga beberapa hari kemudian dia membeli gergaji mesin dan membawanya ke apartemen, membuat Holz menjadi potongan daging lalu memasukkannya ke dalam freezer. Tapi tidak lama kemudian Carranza terpaksa meninggalkan apartemennya. Jadi dia memasukkan paket plastik ke dalam bak es krim, sementara bagian kepala dia bekukan ke bagian bawah freezer dan menutupinya dengan beton.
Dia lalu menyimpan bak es krim di ruang bawah tanah toko es krim miliknya. Dan dengan bantuan kedua temannya yang sama sekali tidak menaruh curiga pada Carranza, dia berhasil memindahkan freezer ke tempat penyimpanan. Beberapa orang juga sempat bertanya-tanya tentang keadaan Halls, tapi Carranza bilang kalau Halls telah pindah ke India karena dia telah bergabung dengan sebuah sekte dan mereka benar-benar percaya dengan Carranza. Setelah Halls meninggal, Carranza menjalin hubungan yang serius dengan Manfred Hinterberger. Lalu Manfred juga menginvestasikan lebih banyak uang ke toko es krim Carranza karena mereka memang sudah hidup bersama. Tapi kebersamaan mereka benar-benar cukup singkat karena Manfred ternyata sering tidur dengan wanita lain dan mengambil uang darinya. Sementara Carranza yang sedang dimabuk cinta terpaksa melakukan beberapa operasi seperti operasi hidung, pengencangan wajah, dan injeksi bibir karena Manfred menganggapnya terlalu tipis. Carranza juga mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak, tapi Manfred menolaknya karena dia memang sudah memiliki banyak anak dari beberapa hubungan sebelumnya. Carranza benar-benar putus asa dan patah hati setelah Manfred menolak memiliki anak dengannya, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Manfred. Tapi kali ini dia melakukan beberapa persiapan karena dia belajar dari kesalahan sebelumnya. Bahkan untuk meningkatkan akurasi, dia mengambil sesi pelatihan khusus di lapangan tembak. Dia bahkan berencana akan melapisi lantai dan dinding kamar dengan terpal plastik, jadi nantinya dia bisa menghilangkan jejaknya. Setelah dilakukan persiapan yang begitu matang, Carranza melakukan aksinya pada tanggal 21 November tahun 2010 setelah pasangan ini kembali ke apartemen mereka. Dia menunggu Manfred tertidur dan diam-diam menyiapkan terpal plastik. Setelah Manfred tertidur, Carranza lalu meletakkan senjatanya ke belakang kepala Manfred dan menarik pelatuknya sebanyak 4 kali. Dia juga menggunakan gergaji mesin lalu menggunakan beton seperti yang dia lakukan pada mantan suaminya Halls, lalu menempatkannya di dalam lemari es di ruang bawah tanah. Tapi semua persiapan yang dia lakukan sepertinya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang dia rencanakan, karena sebenarnya toko es krim Carranza terletak di gedung yang sama dengan toko lain. Dan pada tanggal 6 Juni tahun 2011, salah satu penyewa harus melakukan perbaikan di ruang bawah tanah karena ada bagian pipa air yang pecah. Jadi saat itulah si pekerja menemukan bak es krim dan lemari es krim yang berisi beton, di mana dia juga melihat kaki bagian bawah terlihat menonjol. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Juni tahun 2011, Carranza didekati oleh salah seorang tetangga di toko es krimnya dan berbicara mengenai penemuannya itu. Dia juga bilang kalau dia curiga kalau sisa-sisa yang ditemukan oleh polisi adalah milik Manfred Hinterberger. Carranza kemudian mengosongkan berangkas dan rekening banknya. Dia mengambil paspor, buku tabungan, dan bergegas pergi ke bandara. Carranza juga memesan tiket ke Paris, tapi dia meninggalkan bandara karena dia takut polisi akan menangkapnya sebelum dia naik ke pesawat. Dan kecurigaannya memang benar karena polisi sudah menunggunya di pintu gerbang. Carranza kemudian berhasil melarikan diri dengan menggunakan bus, sampai akhirnya dia bisa tiba di Italia, bahkan berhasil check-in di sebuah wisma di Tolmezzo dengan menggunakan nama palsu. Keesokan harinya, Carranza berhasil lolos dari polisi Italia dan pergi ke Udine, di mana dia menghabiskan malam bersama seorang seniman jalanan yang baru saja dia temui. Carranza mulai berbicara mengenai keinginannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan berbicara mengenai bagian tubuh yang sebelumnya telah ditemukan. Sementara pria itu merasa aneh dengan apa yang dikatakan oleh Carranza, jadi dia memutuskan untuk menelepon polisi. Lalu pada tanggal 10 Juni tahun 2011, tepatnya pada jam 7:30 pagi, polisi berhasil menangkap Carranza dan dia diekstradisi ke Austria. Sementara itu, polisi berhasil mengidentifikasi hasil temuan mereka dan ternyata mereka adalah Manfred Hinterberger dan juga mantan suaminya Carranza, Holger Halls. Kejadian ini tentu saja menarik banyak perhatian orang-orang, termasuk dalam media Austria dan Spanyol, di mana sebagian orang berspekulasi bahwa ada orang lain yang ikut membantu Carranza dalam melakukan aksinya. Karena mereka melihat tubuh Carranza yang kecil yang sepertinya tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan yang melelahkan. Tapi sayangnya Carranza tidak pernah mengakui kalau ada orang yang membantunya. Setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan, Carranza dianggap sangat berbahaya dan pada dasarnya waras selama tindakannya.
Dia juga didiagnosis dengan gangguan kepribadian yang serius dan mereka juga takut kalau Carranza akan melakukan kejahatan lagi ketika nanti dia dibebaskan. Dalam sebuah hubungan, dia memang selalu tunduk dengan pasangannya, tapi dia tidak pernah benar-benar bahagia dalam hubungan tersebut. Jadi dia benar-benar lelah, dia juga tidak bisa mengakhiri hubungannya, hingga akhirnya dia mengambil jalan keluar yang menyimpang. Lalu pada tanggal 5 September tahun 2012, Kantor Kejaksaan Wina mengajukan tuntutan pada Carranza karena telah menyebabkan Holger Holst dan Manfred Hinterberger meninggal dunia. Mereka juga meminta agar Carranza dipindahkan ke institut untuk pelanggaran hukum yang tidak normal secara mental. Dalam dakwaannya, Carranza digambarkan sebagai seorang wanita yang berdarah dingin dan tidak bermoral, bahkan dia tidak menunjukkan penyesalannya sama sekali. Lalu pada tanggal 22 November tahun 2012, Carranza akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dia lakukan. Dan setelah memasuki penjara, Carranza berhasil membangkitkan keinginan pers Austria untuk menggali ceritanya setiap minggu dan dia menggunakan popularitasnya di Austria untuk mendapatkan uang dari ceritanya. Bahkan pada bulan November tahun 2014, dia berhasil menerbitkan bukunya di mana di sana dia menggambarkan secara eksplisit mengenai kehidupannya mulai dari masa kanak-kanak. Lalu pada bulan Agustus tahun 2016, Carranza dipindahkan dari penjara wanita Austria ke penjara Asten karena ada 2 narapidana yang ingin mengakhiri hidup Carranza. Sebenarnya pada bulan Desember tahun 2010, Carranza menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Roland hingga akhirnya dia hamil dan melahirkan pada tanggal 11 Januari tahun 2012. Carranza melahirkan seorang putra yang kemudian diserahkan pada ayahnya. Lalu pada bulan Maret mereka memutuskan menikah, tapi pada bulan Agustus tahun 2018 mereka memutuskan untuk bercerai. Dan tentu saja keinginan Carranza untuk memiliki anak sudah tercapai. Tapi kemudian dalam bukunya Carranza mengakui kalau dia pernah menjalin hubungan dengan narapidana lain yang bernama Martin pada saat dia di penjara. Tapi kemudian pada bulan Juni tahun 2019 mereka memutuskan untuk berpisah. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.